Selanjutnya pelayanan usia dewasa dan lansia. Next Bu. Pada pelayanan usia dewasa dan lansia, sama halnya dengan balita dan remaja, yaitu memiliki 5 alur, yaitu pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pelayanan, dan penyuluhan. Di mana pada meja 1 pendaftaran warga lanjut usia dan usia dewasa melakukan pendaftaran untuk bertujuan agar bisa mengetahui berapa jumlah sasaran yang hadir di posyandu. Dan mengetahui apabila ada lansia ataupun usia dewasa yang ada sakit atau ada permasalahan kesehatan. Selanjutnya setelah melakukan pendaftaran, lansia atau usia dewasa melakukan penimbangan dan pengukuran. Dalam penimbangan dan pengukuran ini untuk lansia dan usia dewasa itu penimbangan berat badan, tinggi badan, pengukuran lingkar perut untuk mendeteksi adanya obesitas pada usia dewasa, terus pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ini untuk mendeteksi adanya penyakit tidak menular. Setelah dari penimbangan dan pengukuran, beralih ke alur meja selanjutnya, yaitu pencatatan. Next. Setelah penimbangan dan pengukuran, semua hasil dari hasilnya itu dicatat oleh kader agar mengetahui bahwa usia dewasa dan lansia ini bisa dipantau keadaan kesehatannya setiap bulan. Lanjut next Mbak. Pelayanan, kita langsung ke meja 4 yaitu pelayanan. Pelayanan yang kami laksanakan di posyandu kami untuk usia dewasa dan lansia itu berupa pemeriksaan rapid tes gula darah, pemeriksaan gangguan indera, screening TBC, screening kejiwaan untuk usia dewasa, serta ada untuk dari puskesmas Timpo, puskesmas yang dinaungi kami, posyandu kami itu ada pelayanan tradisionalnya, yaitu kesehatan tradisional, tambahan pelayanan kesehatan tradisional, yaitu bagaimana diberikan seperti yang digambar, diberikan kepada masyarakat lansia, diberikan kesehatan tradisional itu agar bisa mandiri mengobati kesehatannya dengan keluarganya itu melalui pemanfaatan tanaman toga, atau bisa juga pijatan untuk penderita sendi, penyakit sendi. Jadi itu tambahan pelayanan yang ada di posyandu kami. Setelah pelayanan, meja selanjutnya itu penyuluhan. Next. Ya, penyuluhan, kami kader melaksanakan penyuluhan untuk lansia itu terkait aktivitas fisik. Seperti pada gambar ini, untuk menjaga lansia tetap bugar, kita memberikan penyuluhan ke aktivitas fisik berupa senam lansia. Jadi pada posyandu juga kita langsung mencontohkan kepada lansia agar melakukan senam. Penyuluhan lain yaitu juga melakukan aktivitas fisik di rumah seperti berkebun dan lain-lain. Kita juga memberikan penyuluhan tentang resiko penyakit terbanyak, yaitu obesitas,
hipertensi, stroke, dan lain-lain, serta edukasi KB untuk usia dewasa, eh, untuk usia dewasa. Selanjutnya, itu saja pelayanan yang ada di posyandu kami untuk usia dewasa dan lansia. Terima kasih Bu Zainab. Ya. Sudah Bu? Silakan Ya. Bu. Ya, silakan. Ya, saya tutup dengan pantun ya Bu. Badan gemuk, banyak lemak. Kalau lebaran, buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi kali ini membawa manfaat. Terima kasih ya Bu. Cakep, Bu Zainab. Ya, baik, terima kasih Bu Zainab Evladolo dari Posyandu Nanda, Kelurahan Masahas, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Ibu Resi Budiana. Beliau kader berprestasi dari Nusa Tenggara Barat tahun 2022 lalu. Beliau bertugas di Posyandu Edelweiss, Desa Senaru, Kabupaten Lombok Utara. Nah, Bu Resi ini akan menyampaikan bagaimana posyandunya menerapkan layanan kunjungan rumah. Ya, silahkan Bu Resi. 20 menit ya Bu Resi, silahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin yang kami hormati Direktur Kementerian Kesehatan, khususnya Dim Promosi Kesehatan, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami kader prestasi, kader teladan, yang termasuk kader teladan 2022, atas kesempatan sharing pembelajaran yang luar biasa, dan ini pertama kali di tingkat nasional sebagai narasumber. Terima kasih banyak. Yang tidak buka dengan pantun, tapi nanti akan menutup dengan pantun, karena tadi Masya Allah luar biasa, teman-teman kader yang lain sudah sangat hebat. Izin teman-teman kader dan seluruh peserta yang hadir pada series pembelajaran dari kader, oleh kader untuk Posyandu Integrasi ini, kami yang menyampaikan ini tidak jauh lebih baik daripada ibu-ibu, hanya saja ada perbedaan yang akan kami sharing bersama dengan kader-kader di seluruh Indonesia. Pertama, Posyandu Keluarga Edelweiss di Tumpang Sari, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, terdiri dari 8 orang kader. Kami dibentuk Posyandu ini sejak 13 Juli 1988, usianya sekitar 35 tahun dari sampai saat ini. Dan semoga wadah Posyandu ini bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Izin ibu-ibu, Posyandu ini kami beranggotakan 8 orang kader dan terintegrasi dengan bank sampah, terintegrasi dengan gizi, kebun gizi, dan terintegrasi dengan PAUD. Kenapa integrasi ini? Karena sasaran yang datang ke Posyandu itu tidak hanya datang membawa bayi balita. Izin Mbak Reza untuk next terintegrasinya. Terintegrasinya ini karena sasaran yang datang tidak hanya membawa satu keluarga full, tapi membawa seperti sampah juga. Nanti sampahnya distorkan di Posyandu, lalu dengan sampah tersebut masyarakat sudah mengolah terlebih dahulu di rumah dan menyetor sampah yang sudah dipilih, lalu distorkan ke kami di Posyandu. Selanjutnya dengan sampah tersebut masyarakat menabung, dengan tabungannya itu bisa diambil kapanpun. Begitupun dengan terintegrasi dengan kebun gizi. Kebun gizi ini kami mempunyai lahan, beberapa ada sentral lahannya di satu dusun, dan itu kami gunakan untuk pembuatan PMT, mengambil olahan sayur dari kebun gizi. Selanjutnya yaitu terintegrasi dengan PAUD Bijajari 2. PAUD Bijajari 2 ini terletak sekitar setengah kilometer dari Posyandu kami, dan guru-guru di sana sangat membantu kami untuk mendatangkan murid-murid yang masih usia Posyandu. Begitupun orang tuanya datang membawa
sasaran ke posyandu. Adapun langkah-langkah hampir sama dengan teman-teman yang lain, akan tapi kami sudah tidak posyandu konvensional lagi, kami sudah posyandu keluarga sejak akhir tahun 2020. Jadi langkah yang pertama adalah pendaftaran untuk semua siklus hidup maupun semua usia kami layani di langkah pertama dari yang kami laksanakan di NTB, yaitu pertama untuk semua siklus hidupnya bayi balita, ibu hamil, lansia, remaja, dan usia produktif. Selanjutnya, pada langkah pertama ada 5 buku. Buku ini tercatat seperti buku registrasi atau buku daftar hadir. Semua sasaran yang sudah kami data, itu ada namanya di daftar hadir. Apabila ketika masyarakat datang membawa kartu kunjungannya seperti ini, jadi kami langsung mencentang di registrasinya. Apabila dia teregistrasi di capaian program, namanya capaian program pertama buku bayi balita, kedua buku ibu hamil, ketiga remaja, keempat usia produktif, dan kelima lansia. Nah, buku-buku ini kami pisahkan menurut usianya supaya tidak tercampur baur untuk memudahkan kami ketika merekapitulasi data nanti. Pada langkah 1 bayi balita, hadir orang tua satu keluarga, kami centang, mereka sudah hadir. Jadi terlihat siapa yang hadir, siapa yang tidak. Setelah masuk memberikan kartu kunjungan, kami sudah centang, lalu kami arahkan ke kursi antrian. Lalu di kursi antrian dipindahkan oleh kami beranggotakan 8 orang kader, jadi 2 di pendaftaran, 2 di pelayanan, yaitu penimbangan, pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, dan pengukuran lila serta lingkar kepala maupun lingkar perut. Nah, setelah pemindahan itu baru dipanggil oleh 2 orang kader dan petugas gizi. Di sini ada petugas gizi yang bantu kader untuk menentukan langsung diisi di EPPGBM, diinput langsung di sana, dilihat statusnya. Begitupun kader bantu untuk SDIDTK-nya. Setelah itu lalu diukur menurut misalnya satu keluarga itu datang mulai dari balita dahulu, setelah itu nanti ibunya, bapaknya, ibu hamil apabila ada ibu hamil, nenek kakeknya apabila nenek kakeknya ikut datang ke sana. Setelah itu kami arahkan langsung ke langkah ketiga. Lanjut saja, mohon izin Mbak. Nah, ini langkah kedua. Langkah ketiga selanjutnya kami arahkan nanti untuk langkah ketiga, yaitu screening. Kami itu ada screening mulai kader untuk memeriksakan tensi, pengecekan kolesterol, terus setelah itu ada petugas imunisasi, petugas usia produktif, petugas remaja, petugas lansia, semua ada. Tapi ibu hamil sampai tahap dengan langkah 3, karena nanti ada kamar khusus pemeriksaan ibu hamil, lalu kami arahkan ibu hamil setelah di langkah 3 screening kami tensi, lalu kami arahkan ke ruang pemeriksaan sampai tensi dan cek HB biasanya. Setelah itu kami melakukan dari proses langkah 3 ke langkah 4. Langkah 4 itu yaitu penyuluhan. Nah, gak seperti gambar di sini, penyuluhannya seperti PHBS, ada edukasi atau penyuluhan tentang protein hewani yang paling sering kami lakukan karena adanya kasus gizi kurang, gizi stunting yang ada di posyandu kami. Jadi itu yang kami harus selalu tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada sasaran supaya ketika anak sedang masa periode emasnya, dari ibu hamil, dari remaja minum tablet tambah darah, ibu hamil mengkonsumsi makanan yang tinggi protein hewani, sehat, bagus, serat, dan isi piringku. Setelah itu baru kami suluhkan, misalnya ada yang terdeteksi dari langkah 3, dia BB-nya tiba-tiba turun, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, sangat kurang. Jadinya kami lakukan dari langkah ketiga ke langkah 4, yaitu kami suluhkan orang-orang yang memang diintervensi, dia ini berat badannya tidak sesuai dengan umur, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, dan juga dia turun 2-3 kali, dia diare. Kami lakukan penyuluhan di langkah 4. Apabila di langkah 4 penyakit sasaran yang datang disertai dengan penyakit diare, misalnya
kami langsung rujuk ke rumah sakit didampingi oleh kader ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Senaru di sekitar 1,5 kilometer dari tempat posyandu kami. Ketika ada orang dari lembaga, dari NGO ingin melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, kami berikan kesempatan di langkah 4, yaitu penyuluhan. Jadi di langkah 4 itu adalah wadah semua orang ingin memberikan informasi. Jadi semua orang akan berkumpul di langkah 4. Selanjutnya di langkah 5 itu adalah izin ke langkah 5, yaitu validasi data. Tidak ada pelayanan kesehatan lagi dari langkah 1, 2, 3, 4, tapi validasi data di langkah 5 ini adalah semua unsur Bu Resi data dari ya, Bu Resi terlempar Bu tadi. Ya, mohon dipercepat. Tadi terlempar Bu. Oh ya. Ya, mohon dipercepat ke materi kunjungan rumah saja Bu. Oh ya. Terima kasih. Izin langsung ke kunjungan rumah, nggih. Ini salah satu kunjungan rumah yang kami lakukan ke satu keluarga, yaitu satu keluarga ketika tidak datang ke posyandu pada hari tersebut karena biasanya hujan. Lalu kami kunjungan rumah bersama beberapa orang kader, yaitu kami membawa alat antropometri, terus kami lakukan pendimbangan, pengukuran. Next saja langsung ke Mbak, izin pengecekan tensi untuk lansia. Setelah itu ketika tinggi tensinya, kami rujuk ke puskesmas, kami dampingi sasaran kami ke puskesmas. Selanjutnya kunjungan rumah, bisa di next mungkin Mbak, izin, mohon maaf. Ini adalah salah satu kunjungan rumah penempelan stiker pintar yang kami lakukan di Dusun Tumpang Sari. Stiker pintar ini berisikan informasi tentang apa itu stunting, dampaknya bagaimana, dan apa cara pencegahannya. Stiker pintar ini kami difasilitasi oleh 1000 Hari 1000 Days Fund yang membantu kami memberikan pelatihan kepada kader. Lalu setelah kami diberikan pelatihan, ilmunya kami dapat, lalu dari ilmu tersebut kami terapkan ke sasaran kami, yaitu kami menyuluhkan, sehingga dengan penyuluhan door to door, rumah ke rumah, dari satu keluarga ke keluarga yang lain, maka input yang dapat kami dapatkan yaitu beberapa keluarga bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga perilaku yang sebelumnya tidak memasak air jadi memasak air, minum air matang, makan buah dan sayur. Jadi beberapa keluarga bisa kami rubah setelah kami kunjungan rumah. Selanjutnya next, izin Mbak. Ini sweeping ya, dan juga pemberian vitamin A mengukur lingkar lengan atas kepada sasaran yang tidak hadir di posyandu. Begitupun dengan sasaran walaupun sudah datang tapi tetap kami kunjungi, khususnya beberapa sasaran kami di dusun tersebut yang sudah ke puskesmas ketika mendapatkan pemberian obat, tapi khawatir obat tersebut tidak dikonsumsi, tidak diminum secara teratur, tidak sedosis. Jadi informasi dari puskesmas ketika ada sasaran kami yang datang ke puskesmas, petugas puskesmas menurunkan informasi tersebut untuk kami dampingi sasaran tersebut, siapa-siapa dan bagaimana cara meminumnya. Nanti kami yang akan dampingi. Next Mbak, izin. Ini kunjungan rumah ke remaja putus sekolah, karena di sini beberapa kejadian terjadi di tempat kami. Jadi beberapa anak putus sekolah karena asusila. Jadi kami bantu untuk dampingi ke rumah untuk memberikan motivasi supaya tidak down, supaya tidak merasa sendiri. Jadi kami bantu supaya semangat lagi, walaupun masih belum mau sekolah, tapi kami tetap semangatkan. Izin lagi next Mbak. Ini kami dampingi ibu hamil ke puskesmas, mulai dari pemeriksaan, setelah melahirkan pun. Setelah melahirkan, kami selalu mendampingi, kami membantu apabila kami bisa memberikan bantuan. Selanjutnya kami memanfaatkan diri supaya khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebagai manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi di sini tidak sampai melahirkan, akan tetapi sampai dengan terbitnya akte kelahiran
kakak dan juga kartu KIA anak. Baru pasien tersebut kami bantu untuk pulang. Demi induknya kami bantu dibuatkan sampai selesai. Next, izin Mbak. Ini kunjungan rumah ketika kami mengambil hasil panen kami di kebun gizi. Jadi kami masakkan untuk ibu hamil kek, lalu kami antarkan ke rumah sasaran kami walaupun jauh, tapi tetap kami antarkan begitu. Izin lanjutkan. Ini ketika ada sasaran kami yang tidak bisa keluar ASI-nya, jadi kami sudah mendapatkan pelatihan dari 1000 hari bagaimana cara memijit oksitosin, membantu supaya memudahkan ibu hamil keluar ASI-nya, menenangkan pikirannya. Jadi setelah kami pijit, alhamdulillah sedikit demi sedikit ASI-nya bisa keluar, dan alhamdulillah sampai hari ini usia anaknya sekitar 4 bulan, tidak ada pernah minum selain ASI, hanya ASI eksklusif saja. Bersyukurnya dengan ASI itu sangat lancar. Next, izin Mbak. Ini kami membawakan protein hewani dan juga ikan lele. Ikan lele yang kami buatkan kolam ikan dari kebun gizi kami. Ketika kami panen, kami bawakan ikan-ikan ini sekitar 4-5 biji ke sasaran stunting untuk menambah protein hewani di dalam tubuh sasaran, supaya kedepannya tinggi badannya lebih menyesuaikan dengan umurnya. Begitupun dengan orang tua, dan alhamdulillah sangat support. Izin next Mbak. Oh ya, yang tadi ya, kami mempunyai peta wilayah di tempat posyandu kami, jadi kami sudah petakan sasaran kami dari lansia, usia produktif, remaja, ibu hamil, balita, semua ada di peta tersebut. Sebagiannya sudah robek, izin. Peta ini beberapa informasi ada di sini. Beberapa yang hipertensi, yang stunting ada di peta. Jadi ketika ada yang meminta data, kami sampaikan dulu pada peta, lalu kami berikan pada data yang ada di capaian program. Izin, Mbak. Oh ya. Oh, ada sebagian. Ya, demikian. Apabila ada pertanyaan, nanti kita sama-sama sharing. Sebelum ditutup, sama-sama menyemangati kader. Semoga kesempatan menjadi kader berprestasi didapatkan juga oleh semua kader yang ada di sharing hari ini. Semoga bisa berjabat tangan dengan Bapak Kementerian Kesehatan supaya bisa bertemu, bisa foto bareng, bisa melihat secara langsung. Biasanya kita lihat di TV, tapi ketika kita diberi kesempatan langsung ke Jakarta, bisa naik pesawat terbang gratis, tidur di hotel gratis. Semoga teman-teman yang lain juga punya kesempatan yang sama seperti kami, bisa mendapatkan motor, bisa mendapatkan laptop, bisa mendapatkan piala penghargaan, bisa mendapatkan sertifikat yang Masya Allah yang tidak pernah kita pikirkan, seperti kita dikasih gunung emas gitu. Benar-benar semoga teman-teman jangan putus semangat, selalu beri terbaik untuk masyarakat kita. Apa yang bisa kita lakukan, jangan pernah bosan menjadi orang baik. Yang tutup dengan pantun, ketemu mantan di perempatan, nggak ada cakepnya. Ketemu mantan di perempatan, senyum baperan dan senyumnya. Yuk, sukseskan derajat kesehatan masyarakat dengan peran kader kunjungan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, Bu Resi. Saya paling keras deh, Bu Resi, cakep. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Resi atas pemaparan bagaimana Posyandu Edelweiss menerapkan kunjungan rumah ya. Jadi ternyata Bu Resi kunjungan rumah bawa bekal timbangan juga ya, Bu. Bawa timbangan. Ya. Ibu. Kemudian memang ketemu siklus hidup ya. Izin Bu, untuk kunjungan rumah kami sudah mempunyai catatan sejak tahun 2018. Apapun kunjungan rumah yang kami lakukan, kami catat di buku kunjungan rumah, dan itu terdata tanggal berapa, hari apa, kasusnya apa yang kami sampaikan itu tercatat di buku kunjungan kami. Nah, untuk menyemangati kader lagi,
terkait dengan buku-buku mungkin memudahkan kader. Nanti kedepannya apabila ada lomba posyandu, teman-teman menyiapkan buku tamu, buku kegiatan kader, buku notulen, buku kas, buku inventaris, yaitu beberapa buku lagi pelengkapnya. Nanti kita sama-sama sharing untuk memudahkan nanti biar tidak kesan kalau ada lomba tidak buru-buru mencari dari sekarang, tapi kita siapkan dari sekarang. Kita cicil-cicil nanti apabila mungkin dinas menunjuk untuk lomba kita sudah siap. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Resi. Ya, Bu Yuyun dan Bu Zainab silahkan bergabung kembali. Kita akan berdiskusi dengan seluruh kader dan juga baik Ibu maupun Bapak yang hadir melalui Zoom atau melalui YouTube. Silahkan yang di YouTube juga kalau ada tanggapan, pertanyaan, boleh diketik di chat YouTube, nanti kami petik. Kami bahas juga di sini. Ya, sekali lagi saya mengaturkan terima kasih, apresiasi ya kepada 3 kader ini, kemudian juga kepada Puskesmas yang sudah memberikan bimbingan kepada kader. Ada Puskesmas Ketapang yang membimbing Bu Yuyun dari Posyandu Tulip ya, Puskesmas Ketapang Kota Tangerang. Kemudian Puskesmas Simpong, Kabupaten Banggai, terima kasih sudah membimbing Bu Zainab ini. Kemudian juga Puskesmas Senaru dari Lombok Utara yang sudah memberikan bimbingan kepada Bu Resi. Ya, kami persilahkan kita buka dulu satu sesi. Di tempat saya ambil dulu 5 teratas ya. Ini ada ranting 5, Paleteang Kabupaten Pinrang. Kemudian ada Andi Nuranisa Aras. Kemudian ini Desa Sungai Bulian, Jumiati dan Lulu Wahyu Ramadan. Silahkan. Ya, ranting 5 silahkan. Ya, ranting 5 raise hand, mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? 1, 2. Ya, kalau belum siap silakan. Tanggapan Bu. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih izin mau bertanya, saya dari ranting 5 Persit Kartika Chandra Kirana Kabupaten Pinrang. Yang ingin saya mau tanyakan tadi tanggapan yang ke Ibu Zainab. Ini yang saya sempat dengar tadi untuk menentukan status gizi anak-anak itu atau remaja putri itu bukan ditentukan dari lingkar perutnya, tetapi kita menentukan status gizinya itu dari BB atau per TB-nya untuk menentukan status gizi remaja putri, bukan dari lingkar perutnya, Bu ya, Bu Zainab. Ada tadi sempat saya dengar kalau dia lingkar perut untuk menentukan dia apakah dia obesitas ataukah dia gizi kurang ataukah dia gizi buruk. Nah, itu bukan ditentukan dari lingkar perut, Bu ya. Terima kasih tanggapannya. Ya, tanggapan dari ranting 5. Ya. Kita tahan dulu Bu Zainab ya. Bu Ami Ratuf silakan. Ya Bu Ami, raise hand, mau bertanya? Ya, kalau tidak mungkin dari Desa Sungai Bulian, silakan. Desa Sungai Bulian. Ya, ini raise hand. Mau bertanya atau memberi tanggapan?
Kami persilahkan, kami beri kesempatan. Ya, ini yang raise hand di monitor saya raise hand seperti ini. Apakah mau bertanya? Ya, kalau tidak mau bertanya di klik lower hand. Ya, baik. Nah, di sini masih raise hand Desi Palumean. Nah, kami persilahkan. Desi Palumean, kami persilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, memberi masukan. Oh, ini ada di apa namanya di chat. Nah, saya bacakan aja dari chat. Ibu Fatimah Zura. Assalamualaikum. Kami biasanya kunjungan rumah hanya pada lansia sakit saja dan balita stunting dan gizi buruk saja. Apakah kunjungan rumah harus kepada semua sasaran yang tidak hadir? Nah, ini nanti silakan sharing dari Bu Resi. Kemudian Ibu Jumiati. Assalamualaikum. Kalau untuk anak gizi buruk, tapi orang tuanya tidak terima dinyatakan gizi buruk, kita sebagai kader harus bagaimana? Nah, ini nanti tolong berbagi pengalaman Bu Yuyun. Kemudian dari 114763, Assalamualaikum, berapa jumlah buku yang harus disiapkan dalam posyandu? Karena kami paham. Mohon dijelaskan kembali. Ya, ini silakan nanti semua boleh berbagi. Kemudian ya, nanti nama-namanya mohon dilabel ya Bapak Ibu. Ini masih ada yang pakai angka, pakai apa? Ambar Astuti, kader Posyandu Mangga 1. Untuk ukuran balita atau lila balita, apakah semua balita atau yang balita berisiko stunting saja yang harus diukur lilanya? Nah, itu silahkan nanti berbagi ya. Oke, itu dulu deh. Udah 5. Ya, silahkan. Bu Zainab, tadi ada pertanyaan, kok ngukur status obesitas pakai lingkar perut gitu. Kalau kami di ranting 5 ngukur status obesitas itu pakai BBTB. Nah, silakan Bu Zainab mau menjawab, Bu. Enggak. Ya, silakan Bu Zainab. Ya Bu, ya Bu, di kami kalau untuk mengukur obesitas untuk usia dewasa ya Bu, bukan untuk anak remaja, tapi untuk usia dewasa. Jadi lingkar perut untuk laki-laki itu 90 batasnya dan perempuan itu 80. Jadi kalau sudah melebihi itu maka dikatakan obesitas. Jadi bukan untuk remaja tapi untuk usia dewasa. Di sini Bu di Baik. sini Bu, tanggapan lagi sedikit. Ya, ini dari siapa, Bu? Ranting 5. Oh iya, ya. Iya, Bu, ada apa, Bu? Di sini Bu, Bu Sena, untuk untuk dewasa, untuk menentukan status gizinya itu kan dilihat dari IMT-nya. Kalau misalnya dia obesitas ataupun tidak, itu dilihat dari IMT-nya. Bukan dibilang dia obesitas, langsung dilihat dari berapa lingkar perutnya. Lingkar perut itu, Ibu, tidak menentukan untuk status gizi. Mau dia dewasa, mau dia anak-anak, bukan untuk lingkar perut. Tetapi dia kalau dewasa, itu dia IMT. IMT, dia normal atau obesitas, atau gizi kurang, itu dia pakai IMT kalau dewasa. Tetapi kalau dia remaja, anak-anak di bawah 18 tahun, itu masih 18 tahun saja itu sudah masih pakai
CDC untuk BB per TB-nya remaja putri. Nah, Ya, kalau terima Ibu bilang kasih. tadi, Ya, terima kasih Ibu dari Ranting 5. Ya, Ibu, untuk menentukan status gizi memang mengacu kepada perhitungan indeks massa tubuh yang didapatkan dari hasil penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Jadi nanti perhitungannya menggunakan rumus BB per TB, BB-nya kilogram, kemudian TB-nya dikonversi dalam meter kuadrat. Nah, nanti ada ukurannya tuh. Nah, tetapi Ibu, untuk kader membantu nakes mendeteksi risiko obesitas, dia diperkenankan mengukur lingkar perut, Ibu. Jadi ini yang menetapkan memang Kementerian Kesehatan, Ibu, untuk membantu kader membantu nakes. Ya, kader membantu nakes. ya memang Bu, tapi Ya, seperti ini ya Bu. Ya, jadi ini memang standar dari Kementerian Kesehatan untuk kader membantu nakes bisa menggunakan lingkar perut. Tapi kader tidak menegakkan diagnosis, ya, tidak menyimpulkan status gizi. Kader tidak menyimpulkan, tidak mendiagnosis, tidak menangani. Kader hanya membantu screening. Terima kasih Ibu Kader yang sudah mengukur lingkar perut di seluruh posyandu, di mana dengan mendeteksi lingkar perut dari dewasa, lansia, laki-laki, perempuan dengan ukuran perempuan di atas 80 cm, laki di atas 90 cm, itu sudah membantu nakes mengirimkan masyarakat yang berisiko obesitas. Nanti nakeslah yang menyimpulkan dan juga menangani. Gitu ya? Ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu dari Ranting 5. Ya, kami juga berkoordinasi dengan Puskes Angkatan Darat, dengan Kesdam, dan juga dengan Korem dalam hal melatih kader. Ini pengukuran lingkar perut juga termasuk materi pelatihan keterampilan dasar kader. Untuk sekali lagi membantu nakes ya Ibu. Ya, tapi kader tidak menegakkan diagnosis, tidak menangani. Ya, terima kasih. Kami izin lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang, ini masih ukuran dulu deh, gizi buruk, kemudian juga tadi ukuran balita ya. Nah, silahkan nih Bu Yuyun deh bisa sharing di tempatnya seperti apa. Nanti Bu Resi terkait yang tadi Bu Fatimah kunjungan rumah. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dia. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaan yang luar biasa ya. Luar biasa semangat untuk bertanya. Saya ingin berbagi sharing di tempat saya. Gimana sih caranya menyampaikan jika anak tersebut gizi buruk gitu ya. Nah, seperti tadi Bu, kita pakai rumus saji ya Bu. Dan juga jangan langsung gini, jangan langsung, Ibu ini anaknya gizinya buruk. Wah, di mana-mana orang tua juga pasti nggak terima ya. Jadi pendekatan emosional dulu ke orang tuanya gitu ya. Kita tanya dulu, kita seperti biasa kita salam dulu. Ibu apa kabar gitu ya. Ih anaknya cantik sekali nih, udah mandi belum gitu. Terus kita kasih dia pengertian Bu. Ini anaknya nggak naik-naik ya gitu ya. Terus berat badannya kurang nih Bu gitu. Di rumah makan apa aja kita gali gitu. Jadi jangan bilang langsung gizi buruk Bu, ini anaknya gizi buruk, ibu harusnya begini-begini. Wah, itu nanti ibunya sakit hati. Jadi kita adakan pendekatan emosional dulu ke ibunya, kita ngomong baik-baik, kita gali anaknya kesehariannya makan apa sih gitu loh. Ya kan, terus apa ada cuman mau makan, misalnya dia cuma mau makan telur aja gitu, daging nggak mau, sayuran nggak mau, kita gali informasi dulu. Oh begitu Bu, ya udah Bu, gini Bu, nih saya mau kasih Ibu pemberian makanan tambahan nih, tapi Ibu
ke puskesmas dulu ya, nanti saya temenin gitu. Jadi ibu kadernya turun tangan juga ikut bantu, jangan dilepas, jangan nanti ibu saya rujuk ya ke puskesmas, ibu datang ya ketemu sama bagian gizi, enggak begitu ya. Jadi kita dampingi ya, ibu nanti dikasih pemberian makanan tambahan dari puskesmas, nanti saya bantu ya, saya anterin ya, gitu ya Bu. Jadi cara penyampaian kita gitu, cara penyampaian kita ke ibu balitanya supaya ibu balitanya enggak kecewa, nggak sakit hati ya, dengan cara yang tadi pakai rumus saji ya, pakai rumus saji, gak informasi sedalam-dalamnya, terus jelaskan mau kita dan dengarkan gitu ya. Oke, baik. Untuk Ya, yang lila, selanjutnya lila, betul, dipakainya untuk siapa? Ya. oke. Ya, untuk lila. Untuk lila itu Bu, setiap posyandu itu wajib ya, setiap anak itu wajib diukur lilanya. Untuk apa? Untuk kita mendeteksi apakah ada anak yang kekurangan gizi gitu ya. Kan dari lila tuh ada ukuran standarnya. Kalau di bawah 11,5 cm anak ini sudah bisa ketahuan status gizinya kurang, berarti ya seperti itu gitu. Dan nanti 11,5 sampai 12,4 itu masih oke, baik. 12,4 itu udah baik, tapi kok masih kurang. Jadi harus di hijau, di garis hijau di 12,4 cm itu sudah oke. Sudah hijau, udah baik. Kalau di bawah kan semua bayi posyandu itu. Ya, Bu Yuyun terlempar, Bu Yuyun. Ya, mungkin dilanjutkan dulu Bu Resi. Ya, Bu Yuyun terlempar. Ya, Kita saya menunggu. Jadi, Bisa. Ya, oke, silakan. Jadi intinya semuanya balita yang ada di posyandu itu wajib diukur lilanya untuk mendeteksi apakah balita-balita kita, data sasaran yang ada sama kita itu kekurangan gizi atau tidak. Seperti itu ya Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Jadi lingkar lengan atas ini dilakukan oleh kader untuk membantu nakes. Membantu nakes ya mengenali ibu maupun balita maupun ibu hamil juga bisa ya Bu. Ya, betul. Mengenali adanya risiko masalah gizi gitu ya. Jadi kalau lingkar lengan Deteksi atasnya awal, ya. deteksi awal, dan di sini sekali lagi kader tidak menangani tapi mengirimkan gitu. Jadi ketika hasilnya kurang, kader akan merujuk ke nakes. Nanti yang menyimpulkan, mendiagnosis, menangani adalah nakes. Gitu ya, Ibu-ibu. Ya, betul. Bu Dia ke unmute mikrofonnya Bu. Ya, Bu Resi. Ya, Bu Yuyun terima kasih. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk Bu Resi, mohon di-sharing lagi nih. Tadi Bu Fatima ada menanyakan terkait kunjungan rumah. Kemudian dari Posyandu Teratai ada menanyakan tentang buku-buku apa sih yang harus disediakan di Posyandu gitu. Ya, silahkan Bu Resi. Ya, terima kasih. Agak terlempar, agak kurang jelas tadi. Ya, untuk dua pertanyaan Bu. Untuk kunjungan rumah itu semua siklus hidup kami kunjungi karena semua siklus hidup pun berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang pertama dari tadi yang sampaikan, bayi balita, ibu hamil, usia produktif, remaja. Kami fokus untuk remaja ini yang putus sekolah ya, karena putus sekolah ini puskesmas melakukan pelayanan kesehatan di sekolah, memberikan vitamin tablet darah di sekolah. Akan tapi yang putus sekolah ini tidak ada pelayanan yang didapat karena hanya dia membantu orang tua kerja di rumah. Jadi kami fokus kunjungan rumah itu ke remaja atau yang putus sekolahnya dulu. Apabila yang masuk sekolah pun belum dilayani, kami bantu pelayanannya di puskesmas, di posyandu. Begitupun dengan remaja dan lansia. Lansia pun semua, khusus lansia dari yang hipertensi itu kami fokus untuk mengontrol obat-obat yang sudah dikasih dari puskesmas, apakah sudah diminum apa tidak, apakah sesuai dosis apa tidak, seperti itu.
Jadi semua siklus hidup kami kunjungan rumah kami layani di posyandu. Apabila tidak hadir, yang hadir pun tapi kami tetap kunjungi, pantau dan dampingi ke rumahnya bersama dengan 8 orang kader. Nah, selanjutnya apa saja buku-buku yang ada di posyandu? Nah, kami di posyandu Edelweiss ini dari langkah 1 ada 5 buku, yaitu tadi buku daftar hadir dari bayi, balita, ibu hamil, lansia, remaja, usia produktif. Begitupun di langkah kedua ada 5 buku catatan hasil penimbangan, pengukuran lingkar lengan ada di sana. Nah, untuk di langkah 3 ini di sana kami baru tertulis 5 buku juga. Tapi bayi balita di sana ada SDID TK-nya kami tulis. Untuk lansia, remaja pun ada IMD-nya berapa, lingkar perutnya berapa, itu kami tulis di remaja, khususnya remaja. Yang selanjutnya di penyuluhan pun kami ada 5 buku yang terkait tadi berdasarkan umur anak itu ada 5 buku. Apa saja tentang informasi yang kami suluhkan kepada sasaran kami tulis di buku penyuluhan. Begitupun di validasi data. Dari 5 capaian program 5 buku per langkah. Kami sinkronisasi dari langkah 1, 2, 3, 4 berada di langkah 5 itu validasi data bersama semua petugas kesehatan, PKK, tim pendamping keluarga, KPM ada di sana. Dan apa saja buku yang di luar kegiatan posyandu? Kami mempunyai buku tamu, itu wajib, buku tamu, buku daftar hadir kader wajib, karena ini kami punya kesempatan apabila kader tidak hadir di hari H posyandu karena tidak berdasarkan alasan, maka honornya kami akan jadikan uang kas. Begitupun ada buku inventaris apabila ada bantuan dari Kemenkes untuk antropometri, bantuan buku dari puskesmas, kami tulis di inventaris semua, kami catat. Dan ada buku notulen. Buku notulen ini penting apabila misalnya dari 8 orang kader saya yang diundang untuk mengikuti pelatihan, maka buku notulen itu yang saya bawa ke tempat kegiatan. Nanti buku itu kami tempatkan di posyandu untuk dibaca oleh semua kader. Begitupun apabila hari lain ada pelatihan, ada kegiatan lain, maka di buku notulen itu dibawa oleh kader yang lain sehingga semua kader mendapatkan ilmu yang sama dari catatan yang ditulis oleh kader yang pergi. Ada buku kas, ada buku kegiatan yang tulis sejak tahun 2018, buku kegiatan itu berdasarkan kami foto, kami tulis kegiatannya apa, RT berapa, siapa yang kami kunjungi, tentang apa itu kami catat di buku kegiatan yang sudah sampai mau penuh buku kegiatannya. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Resi. Ya, itu tadi praktik dari Posyandu Edelweiss dari Nusa Tenggara Barat. Jadi ada register kader gitu ya, Bu, buku-buku pencatatan gitu. Ya. Silahkan Bapak Ibu terkait dengan buku-buku pencatatan sesuai kebutuhan. Prinsipnya untuk pelayanan bidang kesehatan, kita menyediakan kartu bantu pemeriksaan berdasar siklus hidup, mulai dari layanan ya seperti itu ibu hamil, layanan balita, dewasa, remaja, dewasa, lansia itu sudah ada. Jadi kalau ngikutin kartu itu nanti berarti layanannya akan lengkap gitu. Ya, jadi prinsipnya silahkan sesuai kebutuhan ya Bu. Ya. Nah, ini kita tutup dulu sesi pertama. Nah, ini kami sudah memetik pertanyaan dari YouTube. Nah, Bapak Ibu yang ada di YouTube, nah ini tidak ditinggal. Ada Bu Noni Ibahin, bagaimana mengatasi anak umur 2 tahun lebih tidak makan selain minum susu dan makan biskuit, tapi anaknya sehat. Nah, ini jadi mungkin nanti mohon berbagi praktik di posyandunya siapa Bu Yuyun gitu, apakah ada PMT-nya itu bentuknya seperti apa, PMT penyuluhan ya, apakah boleh tuh PMT-nya biskuit, boleh PMT-nya susu. Nah, kemudian dalam memberikan PMT penyuluhan yang diberikan apa, nah bagaimana kalau orang tuanya menyampaikan anaknya itu maunya biskuit aja, maunya susu aja, tidak mau pangan lokal, seperti itu. Nah, itu nanti tipsnya nih, sekali lagi. Tadi Bu Yun sudah berbagi tentang menerapkan teknik komunikasi saji ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada lagi tadi pertanyaan.
Kemudian, ini juga terkait hal yang sama nih, Bu Yuyun. Kalau tadi, iya. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini licin sekali. Ya, saya ada kecelakaan dikit, Bapak Ibu. Ya, nah kemudian yang kedua, ini rahmi-rahmizin. Nah, ini gimana ibu menyikapi anaknya yang tidak mau dibawa ke posyandu karena anaknya sakit. Nah, kemudian di Zoom chat itu ada pertanyaan, ibunya tidak mau ke posyandu kalau anaknya itu berat badannya tidak naik, disampaikan tidak naik. Kalau tadi kan gizi buruk ya, nah, ini jadi kurang lebih sama lah penekanan dari teknik komunikasi. Terus di sini ada lagi Ibu Desni Harefabu, tolong berikan penjelasan tentang balita stunting, berapa seharusnya berat badan, tinggi badan, agar tidak dinyatakan stunting menurut umurnya. Wah, ini nanti ini ya Bu, kader tidak mendiagnosis stunting Bu, tetapi menemukan risiko saja. Nah, ini silakan nanti berbagi praktik dari kader. Kemudian dari Ibu Okam, penanganan stunting di usia 2 tahun ke atas, apakah stunting bisa diobati? Nah, ini juga nanti lebih tepat dari nakes, tapi kader boleh berbagi kalau sampai menemukan risiko stunting itu tindakannya apa. Kemudian Ibu Tita Rosita, bagaimana cara kader berintegrasi dengan PAUD? Kemudian Ibu Lasmi, bagaimana cara membentuk agar posyandu juga melaksanakan layanan lansia dan remaja? Ya, mungkin itu dulu. Silahkan dari Bu Yuyun, kemudian nanti Bu Zainab ya. Ya, silahkan Bu Yuyun. Izin Bu Dia, yang mana nih Bu Dia? Saya ya, pertanyaan dulu nih. Tadi yang bagaimana mengatasi selain minum susu dan itu ya? Ya, jadi artinya nanti praktik sekaligus menjelaskan praktik PMT, pemberian PMT penyuluhan dan apa yang di materi penyuluhan terkait PMT. Ya, baik. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, ibu-ibu hebat, ibu-ibu cerdas. Gimana sih caranya menghadapi anak 2 tahun yang nggak mau makan, tapi hanya minum susu aja, ya, minum susu sama biskuit ya. Nah, kalau dilihat ya Bu, minum susu sama biskuit tentu saja itu kurang karena sesuai dengan arahan Kemenkes untuk saat ini kita lagi mencanangkan double protein. Nah, mungkin Bu bisa dicoba Bu untuk membuat snack dari udang gitu Bu misalnya, atau Ibu bikin somai gitu Bu ya, makanan terus dibentuk gitu, dibikin variatif gitu. Kalau di tempat kami tuh kami suka bikin bento Bu, nasi bento ya. Jadi kami bikin nasinya itu sebagus mungkin gitu ya. Atau mungkin kalau dia nggak mau nasi ganti kentang Bu, Ibu bikin perkedel nih ya. Kan 2 tahun ya, 2 tahun udah biasa makanan kita dong ya. Jadi Ibu bikin perkedel tuh, kan perkedel gurih ya, perkedel tuh kan gurih ya. Nah, itu Ibu tinggal tambahin dagingnya ya kan, daging ayamnya, atau misalnya tambah lagi udangnya di situ. Dibikin jangan bulat aja bentuknya, jadi dibikin dikreasikan jadi seunik mungkin, atau dibikin stick. Adik-adik cobain ya gitu ya. Nah, itu Ibu juga harus menerapkan prinsip MPASI, diberikannya secara menyenangkan, jadi nggak monoton. Anak tuh kalau udah kelihatan makanannya itu aja, terus dihadapin makanan, terus kita tiba-tiba suruh makan dek gitu ya, makan dek gitu, nggak mau. Tapi diajak makannya secara menyenangkan sambil bermain atau sambil menonton TV Upin Ipin misalnya ya, itu Ipinnya makan, iya adik sekarang makan ya gantian ya, atau sambil bermain mobil-mobilan, nggak apa-apa Bu. Sampai kita teriak-teriak gitu ya depan anak tuh juga nggak apa-apa Bu, sambil jadi anaknya oh iya mamahnya ngajakin main gitu ya, bentuknya menarik gitu ya. Nah, perkedelnya dibentuk jadi bentuk, misalnya bentuk bintang atau bentuk stick panjang buat main pedang-pedangan. Misalnya main pedang-pedangan bisa nih, seperti itu ya Bu ya. Untuk mensiasati jika anak belum mau makan selain biskuit dan susu, begitu ya Bu.
Mungkin itu saja Ibu Dia. Atau mungkin bisa cara begini Bu, atau mungkin bisa cara, mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya. Pada saat silakan Bu Yuyun. pada saat dia lapar, kan dia pasti minta biskuit nih sama susu. Biarkan tidak ada makanan itu dulu untuk sementara. Jadi biarkan dia lapar dulu gitu ya. Ya, Bu Yuyun mute tuh. Ya. Bu Yuyun mute. Sorry, maaf ya. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Ya, jadi kalau di Posyandu Bu Yuyun, PMT-nya apa Bu? Pernah ngasih biskuit nggak Bu? Ngasih susu? Oh enggak, udah Nggak boleh ya Bu? Udah nggak boleh, iya udah nggak boleh. Jadi Harus nggak PMT, boleh. oke. Pangan lokal kayak protein ya Bu? Iya. Ya. Misalnya nggak hanya nasi, karbohidratnya bisa kita ganti dengan kentang. Kita bikin perkedel tapi kita bentuk lucu gitu, kita cetak. Jadi sehingga menarik anak gitu. Menarik anak, oh iya eye catching kan dilihatnya, oh iya apa itu gitu. Baik, oke. Ya, selanjutnya nih Bu Yuyun nih ada pertanyaan dari Bu Desni Harefabu. Untuk bagaimana memberikan penjelasan tentang balita